Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makalah kelompok 12 yang bertemakan tentang Al-Fasir Al-Bayani lil Qur'anul Karim karya bin Syati'. Yang pertama-tama tentang biografi Mufasir dan kontribusinya dalam bidang tafsir. Nama lengkap beliau adalah Dr. Aisyah Abdurrahman yang terkenal dengan sebutan binti Syati'. Merupakan sosok ternama terkemuka sejak dekade 1960-an hingga saat ini. Dia lahir pada tanggal 6 November 1913 di wilayah sebelah barat delta Sungai Nil dari pasangan Muhammad Ali Abdurrahman dan Farida Abdussalam Muntashir. Ayahnya merupakan sosok ulama sufi dan guru teolog yang berpikiran di Dumyat. Julukan bin Syati' diambil dari kampung halamannya di Dumyat yang terletak di tapian Sungai Nil yang memiliki arti anak perempuan tapian sungai. Tumbuh dalam keluarga muslim yang taat. Pendidikan formal binti Syati' dimulai sejak usia 5 tahun dengan belajar membaca dan menulis pada bahasa Arab bahwa bimbingan Syekh Mursi Subra Bakhum, kumpulan Haman ayahnya. Selanjutnya ia melanjutkan sekolah dasar untuk mendalami tata bahasa Arab serta dasar-dasar ajaran Islam di Dumyat. Setelah 1939 ia berhasil meraih gelar LC di jurusan sastra dan bahasa Arab dari University Fuad I di Kairo. 2 tahun kemudian ia berhasil meraih gelar magister, dan setelah itu pada tahun 1950 ia mengantongi gelar doktor dengan disertai berjudul Al-Ghufran li Abu Al-A'la Al-Marai dari university yang sama. Binti Syati' dikenal luas atas kontribusinya pada bidang bahasa Arab dan tafsir Al-Quran pada era 1970-an. Ia juga pernah menjabat sebagai profesor tamu di Universitas Durman pada tahun 1960-an. Beberapa karya non-fiksinya antara lain Al-Ghufrali Abi Al-A'la Qira'ah Jadidah fi Risalat Al-Ghufran Lughatun wa Ahayah Al-Jaz Al-Bayani lil Al-Quran wa Mas'i Ibnu Al-Azhar yang merupakan studi linguistik dan retorik Quran. Adapun karya fisik mencakup fi al-imtihan Sir Syi'i Birul Baini Fan wa Haya Siqat Al-Lail dan Arus Al-Bariyah. Karya yang paling populer Tafsir Al-Bayani lil Al-Quranul Karim terdiri dari 2 jilid yang diterbitkan pada 1966 dan 1968. Untuk jilid pertama dan jilid kedua pada tahun 1969. Walaupun tafsir ini hanya membahas 14 surat pendek, karya ini dapat apresiasi besar dari publik. Bahkan terhadap tafsir ini dapat dilanjutkan untuk mencangkup seluruh Al-Quran. Meskipun hal itu tidak mampu terwujud sebelum wafatnya, karya terakhir yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah pada 26 Februari 1998. Latar belakang penamaan kitab Tafsir Al-Bayani Al-Quranul Karim digunakan dalam Al-Quran mempunyai keindahan yang sangat luar biasa. Salah seorang sahabat Nabi Umar bin Khattab memutuskan melakukan memeluk Islam setelah mendengar saudaranya membacakan surat At-Taha yang struktur bahasanya begitu menakjubkan. Bahkan Al-Quran memang siapapun di sekitarnya untuk mampu
menciptakannya merupakan hanya satu ayat sebagaimana yang sudah disampaikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 88, namun hingga saat sekarang tidak ada satupun yang berhasil membuat satu ayat pun yang menyamai keindahan dan keotentikan Al-Quran. Keterkaitannya pada kajian tafsir muncul sejak perjumpaan dengan Profesor Amin Ak-Khuli, seorang ahli tafsir yang juga kemudian menjadi suaminya pada ketika keduanya bekerja di Universitas Kairo. Dari pertemuannya itu, binti Syauti mengguliti seputar ilmu tafsir dan menulis karyanya terkenal, Al-Tafsir Al-Bayani lil Quran Nul Karim. Kontribusi yang penting dengan menerapkan metode baru dalam aktivitas penafsiran Al-Quran, suatu pendekatan yang sebelumnya belum dikenal. Bin Syauti mengetahui bahwa Amin Al-Khulil berhasil menggantikan metode tradisional yang sebenarnya ia pakai dengan metode penafsiran yang menganggap teks Al-Quran sebagai objek kajian bahasa dan sastra. Selesai ini kemudian dia dilanjutkan oleh murid-muridnya termasuk bin Syat'i sendiri. Ciri khas Al-Tafsir Bayani lil Quranul Karim salah satunya karya Aisyah binti Asy-Syati'i adalah kemampuannya untuk mengungkap makna di balik kata-kata yang sinonim. Ia berpendapat bahwa tidak ada dua kata dalam Al-Quran yang memiliki makna persis sama, karena setiap kata bahwa arti dan manusia yang unik. Sebagai contoh, kata khalaqa mengucap pada menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, seperti bumi dan apa yang ada di dalamnya. Sedangkan ja'ala menunjukkan penciptaan suatu yang langsung dapat digunakan seperti air. Contoh lainnya sakhara berarti menciptakan bahan mentah yang memerlukan pengolahan. Contohnya adalah hasil tambang dan kekayaan alam bumi. Adapun metode tafsir Al-Bayanil Quranul Karim, pendekatan yang digunakan oleh bin Syat'i dalam menafsirkan Al-Quran adalah tafsir tahlili dengan menggunakan metode tafsir bil adabi. Corak penafsirannya bahwa gaya yang diusahakan dalam karya tafsirnya adalah berorientasi pada sastra. Hal ini terinspirasi oleh ide pembaruan yang dikembangkan oleh suaminya, Amin Al-Khulil. Contoh penafsiran kitab Al-Tafsir Bayanil Quranul Karim, salah satu contohnya terdapat pada penafsiran surah Al-Baqarah 1 dan 2 yang berbunyi, yang artinya, aku bersumpah demi negeri ini, Mekah, sedangkan engkau, Muhammad, bertempat tinggal di negeri Mekah ini. Menurut binti Syaiti, katakan iya dalam ayat tersebut berfungsi untuk menafsirkan sumpah, bukan untuk menegaskan keberadaan sumpah itu sendiri. Hal ini dikarenakan negeri ini tidak pantas dijadikan objek sumpah lantaran penduduknya saat itu telah melakukan perbuatan yang menurunkan martabat.